Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat. Jangan lupa selalu pakai masker dan cuci tangan untuk mencegah COVID-19. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tentang ASEAN. Oke ya. Pak Guru mulai. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Di sini ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Ini ada wacana, kita baca. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, Tanat Goman Thailand, S. Rajaratnam Singapura, Narcisco Ramos Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN tersebut adalah yang pertama 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, di sini nanti ada beberapa kehidupan sosial masyarakat ASEAN. Nanti Pak Guru akan mengirimkan, karena kalau Pak Guru baca satu persatu akan memakan waktu. Nanti kalian baca sendiri. Tugasnya adalah di sini kalian diminta untuk mencari persamaan. Kamu sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN mulai dari kondisi geografis, bunga hingga kebudayaannya. Pilihlah 2 negara ASEAN, carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan apabila ada, pemanfaat dan tempat tumbuhnya. Tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Perhatikan caranya ya. Yang pertama, tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia. Tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Di tengah lingkaran kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Nah, di sini kalian diminta untuk menggambar 2 lingkaran atau namanya diagram Venn. Yang di luar ini adalah karakteristiknya. Kemudian yang tengah ini adalah yang sama.
Jadi misalnya negara Indonesia dengan Malaysia, karakteristiknya apa ditulis semuanya, ditulis kemudian persamaannya apa di tengah sini yang menggabung. Selanjutnya adalah masih tentang Asia Tenggara. Nah, ini di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan berambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Nah, di sini nanti kalian itu diminta untuk menuliskan angka bilangan. Contohnya seperti yang di sini ya. Nah, ini adalah 1.432.321. Angka-angka jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisah maka akan memiliki kelompok-kelompok angka. Yang pertama, kelompok angka dasar memiliki 3 angka paling kanan. Ini yang dasar, yang paling kanan. Kemudian kelompok angka ribuan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah ribuan. Nah, ini yang ribuan. Kelompok angka jutaan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Yang paling depan. Ya, contohnya jutaan yang dari angka di sini adalah hanya angka 1, maka yang ditulis adalah angka 1. Kemudian yang ribuan ada 3. Ditulis semuanya 4, 3, 2. 4-nya ratusan, 3-nya puluhan, 2-nya satuan. Kemudian dasarnya 300-an, 20-an, dan 1 satuan. Nah, nanti untuk latihan kalian diminta untuk menjawab ini. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Pak Guru tunggu nanti jawabannya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.